Oke, dari kita mau ngomongin yang lagi rame kemarin ya. Jadi si Bang Ferry kemarin tuh ada post ya di thread, di mana dia tuh nyemprot ya konten creator tuh yang suka buka kelas berbayar gitu loh, berapa duit gitu. Tapi lu ngikutin dia aja katanya. Iklannya sih katanya lu sebulan bisa dapat berapa ratus juta gitu, bikin konten-konten yang gak usah nunjukin muka gitu. Terus uploadnya juga cukup ya seminggu sekali gitu loh. Ya kalau menurut si Bang Ferry sih ini kayak ngejebak tau gak lo. Jadi iklannya kelewat ya mustahil lah katanya. Terus gitu disuruh nunjukin katanya. Ya orangnya dibilang katanya nggak mau, katanya bisa ngerusak RPM-nya gitu, algonya juga rusak gitu. Ya, si Bang Ferry bukan apa-apa, dibilang katanya ntar takutnya katanya orang-orang pajak pakai ini tuh jadi buat patokan gitu loh. Ntar dibikin pajak-pajak lagi katanya. Jadi nyusahin konten creator yang lain. Nah, gara-gara si Bang Ferry ngomong begini, akhirnya banyak orang gitu ya yang pada nyerang-nyerang lah orang yang suka bikin kelas-kelas gitu. Cuman ada salah juga gitu loh. Jadi ada orang gitu ya suka sharing gratis-gratis gitu. Gimana cara carinya gitu penonton dari luar sama konten-kontennya yang begitu. Ya ikut diserang. Cuma sih udah beres kemarin. Jadi si orang itu juga ngomong katanya kalau yang diiklan-iklanin sama orang-orang ini tuh kayak kelewat muluk-muluk gitu loh dan mustahil gitu. Emang bener bisa dapat penonton dari luar, cuma hasilnya nggak segila itu juga. Ya cuma gara-gara ini akhirnya orang-orang tuh yang pada jualan kelas-kelas kayak begini itu pada ngata-ngatain si Bang Ferry di Facebook, follower-followernya juga dibilang katanya apaan sih nih orang katanya mainnya kurang jauh lah, terus dibilang katanya yang bukan bidangnya ikut ngomongin, dikata-katain juga katanya dari kemarin nyenggol sana nyenggol sini kurang konten apa gimana. Cuma banyak juga yang belain si Bang Ferry, dibilang katanya orang yang dia ngomongin kenyataan kok katanya. Kalau emang bener katanya lu udah bisa dapat duit sebanyak itu, ngapain juga capek-capek buka kelas. Ya kalau gua sih pernah ngeliat emang orang Indo ya, yang emang penontonnya tuh orang luar. Satu tukang bangunan gue pernah nemu, satu lagi channel-channel kayak apa ya kalau kita bilang DIY ya. Ya kalau tukang bangunan gara-gara gue mau benerin kano pintu gitu loh, gue cek-cek kok yang di Indo kagak ada ya. Begitu gue search pakai bahasa Inggris ketemu, tapi ternyata isinya orang Indo aja. Tapi ini channel bagus gitu loh, ya ngasih tahu tutorial-tutorial bangunan. Lu tahu kan sendiri skill-skillnya orang Indo tuh kalau di bidang bangunan kan keren-keren gitu. Iya, dia bikin pakai bahasa Inggris, dijelasin step by step gitu. Kalau yang DIY, gue pernah ngeliat, tau gak lu, dia ngebikin-bikin sesuatu gitu. Ya, lu tau lah channel DIY bikin apa, dari apa gitu. Ya, cuma belakangan kalau gue lihat viewsnya drop ya, gue nggak ngerti juga kenapa. Ya, abis itu gak lama, yo channelnya berubah. Feeling gue sih kayaknya dijual, tapi gue nggak tahu juga apa dia banting setir atau bagaimana. Ya, jadi kan kayak begini tuh memang beneran ada gitu loh channel-channel Indo yang penontonnya orang luar. Cuman kan maksud gue ini tuh emang orangnya punya skill gitu loh, sama channelnya menarik buat orang luar. Emang targetnya juga orang luar. Yang gue feeling sih yang dimaksud Bang Ferry ini orang-orang ya yang suka kayak ngajar-ngajarin, bukan sih yang pakai AI gitu, yang kelas-kelas. Temen gue ada berapa yang ikut gitu loh, semua pada gatot, udah bayar berapa juta. Iklannya emang tai sih kalau gue lihat-lihat ya. Dibilang katanya iya cukup nih pakai AI katanya, videonya dari AI, suaranya dari AI, narasinya juga dari AI. Ntar penontonnya dari luar, lu sebulan bisa dapat berapa juta. Cuma pada gatot. Ya ada yang udah dapat berapa ribu gitu. Cuman yang jadi masalah kagak dimonet-monet. Sekalinya ada yang udah dapet nih dimonet, gak lama dicabut. Gara-gara ya itu kan sekarang diperketat soal AI flop gitu loh, yang bikin dikit-dikit pakai AI gitu. Ya cuma yang jadi masalah begitu mereka komplain gitu, yang buka kelas itu ya kayak nggak begitu diladenin gitu loh habis buka kelas gitu. Ya jawabnya juga jutek-jutek gitu loh, katanya kayak yang nggak ngikutin step by step gitu, pasti ada yang salah. Terus giliran dibilang katanya channelnya sekarang gatot, dibilang katanya kayak idenya kurang. Ya udah akhirnya mereka jadi males, udah buang-buang duit aja katanya, habisnya kayak begitu yang disalah-salahin yang orang yang belajar gitu. Ya tapi gini aja, gue kasih logika gampangnya. Kalau emang misalkan gitu loh, lu sebulan udah dapet ratusan juta, iya ngapain sih lu capek-capek gitu bikin kelas. Kalau gue jadi dia mah mendingan gue fokus konten gitu loh. Jadi gue bisa dapat lebih.
daripada gue capek-capek ngajarin orang, ntar dikomplain lah, dimaki-maki, dibikinin drama. Secara logika gampangnya mendingan gitu aja. Oh, lu masih lebih milih ngajarin buka kelas, ya artinya kelas lu itu dapatnya lebih gede dong daripada lu bikin konten, gitu aja simpelnya. Cuman ya jadi masalah lu jangan ngomong ini gitu loh, debat sama mereka. Karena lu bakalan capek, itu dibolak-balik. Ntar dibilang katanya ilmu itu mahal gitu loh. Kalau lu bilang katanya ilmunya cuma mahal tapi nggak sebanding. Ntar dibilang katanya skill issue, katanya balik lagi ke lu. Atau ntar dibilang katanya emang kagak boleh katanya orang bikin konten sembari cari duit tambahan gitu. Nggak ada habis ya lu debat-debat kusir, buang-buang waktu. Ya sebenarnya gue bilang sih bukannya ini yang dilarang ya. Cuman lu nyampein aja apa realitanya. Ya misalnya tingkat keberhasilannya berapa persen gitu, kegagalannya berapa persen gitu dari kelas lu bikin gitu yang buat penonton luar. Jangan kayak muluk-muluk gitu loh, sebulan dapat berapa ratus juta, tapi giliran orangnya komplain, channelnya gatot gitu, minta dibantuin dan lain-lain, lu malah nyalah-nyalahin yang belajar. Itu kan PA sendiri, tai namanya. Oke, sekian gitu aja bahasan dari gua. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.